kita turunkan stunting dan tuntaskan gizi buruk. PKK melayani tanpa pamrih. Timur bisa tolak stunting dan gizi buruk. Sumba Timur bisa tolak stunting. PKK bisa tolak stunting. Sumba Timur bisa tolak stunting. Sumba Timur Rabias tolak stunting. Sumba Timur bisa cegah stunting dan gizi buruk. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK bekerja bersama tim, tentunya tidak saya sendiri, merupakan terdiri dari volunteer yang punya semangat yang sama, punya hati yang ingin melayani, hati yang terpanggil untuk melakukan gerakan kemanusiaan. Mungkin banyak yang belum mengerti ya, ini PKK apa sih? Masih banyak juga yang belum paham, dipikirnya PKK itu cuma perempuan saja, tetapi tidak. PKK adalah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bekerja sebagai mitra pemerintah, membantu pemerintah mencapai atau mempercepat target-target untuk pencapaian visi misi pembangunan daerah. Perempuan dan laki-laki jelas terlibat. Lalu apa fungsi utamanya? Ya, kami bertugas karena ini merupakan volunteer ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah volunteer yang mempunyai berbagai macam keahlian, kecakapan yang bisa membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat, mendorong masyarakat sampai ke tingkat keluarga. Karena tim penggerak PKK ini tidak hanya di kabupaten, tidak hanya di pusat, tetapi sampai ke tingkat RT, bahkan sampai ke tingkat Dasawisma. Sehingga ketika tim penggerak PKK bergerak dengan 10 program pokok PKK-nya, kalau kita kupas satu-satu, ini 10 program pokok PKK-nya, mulai dari penghayatan pengamalan Pancasila, ada gotong royong, ada pangan, sandang. Nah ini pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, lalu koperasi, sampai kepada perencanaan sehat. Semua fungsi ini, teman-teman, sangat membantu pemerintah ketika bergerak sampai ke tingkat rumah tangga. Karena kalau pemerintah sendiri tidak mungkin bisa. Pemerintah boleh membuat program, pemerintah boleh membuat kebijakan, pemerintah boleh membuat sebegitu banyak hal yang bagus, tetapi kalau masyarakat tidak bergerak sampai pada tingkat keluarga, tidak bisa. Kalau saat ini ya, seperti contoh kami di Kabupaten Sumba Timur, saat ini sedang berjuang untuk berbagai permasalahan seperti kemiskinan. Kami punya angka kemiskinan tinggi sekali. Kita menduduki ranking ketiga di NTT dengan kemiskinan ekstrim tertinggi. Nah ini bukan predikat yang bagus. Ini tidak bagus. Lalu kita punya angka stunting tinggi, gizi buruk tinggi. Nah ini tentu menjadi sebuah pendorong untuk kita untuk melakukan atau memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, karena pada dasarnya Sumba Timur ini punya potensi yang sangat besar, hanya belum dikelola dengan baik. Lalu bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal ini, bagaimana keluarga juga berpartisipasi untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi ini sehingga kita bisa keluar dari predikat itu. Nah ini saat ini PKK bergerak sampai ke tingkat Dasawisma. Dasawisma adalah organisasi yang terkecil dari organisasi PKK yang terdiri dari 10 rumah sampai 20 rumah. Untuk 10-20 rumah sesuai dengan keadaan ya. Kalau saat ini memudahkan kita ambil dari tingkat RT. Nah, dikaitkan dengan program hidup PKK bersama-sama dengan masyarakat, kita masuk bagaimana sebagai masyarakat kita bisa bergerak bersama untuk bisa mengatasi berbagai persoalan ini. Karena kita bicara tentang apotik hidup, kita bicara tentang dapur hidup, itu kan bicara tentang hal yang paling mendasar, hal yang paling pokok dalam keluarga. Ada 3 tahap yang dilakukan untuk menangani masalah stunting. Pertama, tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yang kita lakukan adalah karena ini ya sudah masalah yang kritis, di mana kita harus segera mengambil langkah yang cepat. Maka langkah pertama dalam jangka pendek adalah aksi kemanusiaan, di mana kita terpanggil untuk melakukan aksi kemanusiaan menjadi orang tua asuh. Mari kita lihat sekitar kita, lingkungan kita, adakah di antara lingkungan kita itu keluarga yang mengalami masalah stunting, gizi buruk, ibu hamil yang energi kronis. Mari kita saling membantu, gotong royong dengan bersama-sama memperhatikan, kemudian memberi bantuan. Pada waktu yang lalu tahun 2021,
Bupati Kabupaten Sumba Timur sudah mencanangkan ini dan seluruh aparat pemerintahan mulai dari eselon 2 sampai eselon 3 mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang tua asuh. Nah, ini sangat efektif. Setelah dilaksanakan selama 1 tahun, ternyata tingkat keberhasilannya itu 80%, luar biasa. Pada tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan, ternyata angka stunting kita meningkat, bertambah sekitar 800 lebih. Tidak apa-apa, ini angka yang jujur sehingga kita bisa segera melakukan tindakan cepat untuk menangani masalah ini. Kalau tidak dilakukan penimbangan dengan benar, justru ini akan menjadi masalah di kemudian hari yang kita tidak tahu, sehingga anak-anak ini tidak bisa diselamatkan. Bagus, dengan data ini kita bisa bergerak dengan cepat. Aksi kemanusiaan merupakan aksi menangani masalah stunting di sekitar lingkungan kita. Lalu bagaimana jangka menengah? Jangka menengah yang kita lakukan adalah dengan pemanfaatan pekarangan secara optimal, di mana seluruh keluarga diharapkan menanam kebutuhan dapur hidup, apotik hidup, sehingga dipastikan masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Kalau memang alasan misalnya di lingkungan itu air sulit, mari coba kita lihat. Kemungkinan di rumah kepala desa biasanya ada air. Dan juga di sepanjang daerah aliran sungai, mari kita manfaatkan secara optimal. Dasawisma bisa memanfaatkan potensi sepanjang daerah aliran sungai dengan menanam tanaman kebutuhan dapur keluarga sehingga terpenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan tidak hanya sayuran, juga protein seperti protein daging, ikan seperti itu, sehingga terbutuhi seluruh kebutuhan nutrisi anak dan juga keluarga, sehingga diharapkan keluarga menjadi sehat. Karena tanpa protein yang baik juga, maka pertumbuhan tidak akan optimal. Kerjasama kita dengan dinas terkait, yaitu dalam hal ini Dinas Perikanan, luar biasa. Kemarin Dasawisma sudah mulai membuat kolam ikan di lingkungannya masing-masing, dan Dinas Perikanan dengan begitu tanggap memberikan benih ikan, sehingga masyarakat juga merasa terpacu ingin juga membudidayakan ikan, dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat di lingkungan Dasawisma yang bersangkutan, tidak hanya untuk kebutuhan pangan atau kebutuhan pemenuhan protein, tetapi diharapkan bisa kemudian berkembang menjadi memenuhi kebutuhan peningkatan pendapatan keluarga. Yang ketiga adalah tahap jangka panjang. Bagaimana kita mengatasi ini? Untuk tahap jangka panjang yang kita lakukan adalah revitalisasi Dasawisma terintegrasi pariwisata berbasis masyarakat. Apa maksudnya ini? Tentu kita harapkan ketika keluarga sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga, pemenuhan kebutuhan pokoknya mereka sudah bisa terpenuhi, tentu kita harap keluarga menjadi mandiri secara ekonomi, lalu bisa memberi nilai tambah ekonomi tidak hanya pada tingkat rumah tangga, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi terhadap peningkatan pendapatan daerah, perputaran ekonomi yang bagus, di mana masyarakat sudah bisa memberi nilai tambah ekonomi, di mana produksi rumah tangga ini sudah bisa dijual keluar. Begitu banyak pelatihan yang sudah diberikan, dia tidak hanya selesai di situ. Harus ada pemasarannya, harus ada daya tarik untuk bisa memasarkan seluruh produk yang sudah dilatih oleh pemerintah tentu, atau oleh lembaga-lembaga terkait, NGO yang terlibat. Lalu banyak CSR juga yang sudah memberikan berbagai kegiatan untuk bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Nah, itu harus ada tempat di mana mereka bisa memasarkan. Tempat itu di mana mereka juga investor atau pengusaha atau dunia usaha bisa melihat informasi tentang produk yang dihasilkan pada satu kecamatan apa saja dan berapa banyak di 22 rumah wisata itu. 22 rumah wisata ini adalah merupakan daya tarik di mana orang bisa datang, tidak hanya datang tetapi juga bisa melihat informasi dan juga membeli produk. Contoh ya, Kecamatan Hahar, potensi kacang, di sana ada rumah kacang, Kanatang, rumah sakura, lalu Kambera, rumah pisang. Kita bergerak lagi, Tabundung, rumah kopi, Pak Beriwai, rumah pinang, Matawelapau, rumah nenas, dan seterusnya.
sampai selesai 22 kecamatan ini kita gerakkan masyarakat untuk bisa menampilkan produk-produk unggulan di kecamatan masing-masing. Memang namanya sengaja kita tampilkan seperti ini sehingga orang ingin tahu ada apa di sana, karena namanya membuka ruang ingin tahu orang untuk kepingin ke sana karena namanya menarik seperti itu. Rumah pisang, kayak apa itu rumah pisang? Nah, di sana seluruh produk pisang, seluruh jenis pisang dapat dilihat produksinya seperti apa, termasuk olahannya bisa seperti olahan menjadi wine, menjadi selai, bisa juga menjadi manggulu, lalu dodol. Ada banyak produk, bisa metikelu. Banyak produk olahan pisang kita bisa dapatkan di sana, bisa belanja di sana, dan juga mendapatkan informasi tentang jenis-jenis pisang dan produk olahan lainnya di rumah pisang. Dasawisma yang sudah mampu untuk memberi nilai tambah tentu akan memanfaatkan potensi atau memanfaatkan tempat ini sebagai tempat untuk memasarkan hasil-hasilnya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya badan usaha milik desa. Ya, seperti ini mungkin yang bisa dilakukan oleh tim penggerak PKK untuk membantu pemerintah bersama-sama mengatasi masalah stunting dan gizi buruk. Karena masalah stunting gizi buruk juga ini melalui 22 rumah ini kita putuskan mata rantai kemiskinan, karena dia tidak hanya berurusan dengan masalah kurangnya uang atau tidak punya uang, tetapi juga bagaimana tentang pendapatan, bagaimana tentang pendidikan, angka pengangguran. Dengan adanya 22 rumah wisata ini diharapkan mata rantai kemiskinan bisa kita putuskan. Lalu strateginya bagaimana? Bicara tentang strategi, cara menggerakkan masyarakat, kita tidak usah jauh-jauh, tidak usah capek-capek memikirkan. Mari kita ambil dari filosofi masyarakat sendiri. Untuk kemiskinan, orang Sumba itu punya falsafah hidup. Mila dakarai, luri dapan diemang. Jadi tidak ada karakter miskin sebenarnya kita itu. Budaya miskin nggak ada orang Sumba. Yang ada adalah bagaimana mereka malu ini untuk menjadi orang miskin sebenarnya. Tapi inilah pertanyaannya, kenapa sekarang menjadi senang mengaku sebagai orang miskin kalau tidak dapat bantuan, malah komplain kepada pemerintah. Nah, ini kita gugah karakter dasar masyarakat bahwa mereka bukanlah orang yang senang dicap sebagai orang miskin. Jadi ini kita mulai gaungkan kembali. Lalu apakah mereka tidak punya filosofi untuk kerja keras? Ada. Mari, saya mau katakan mereka punya filosofi itu. Runu katiwara, ngini turu wanja. Apa artinya? Menyelam sampai ke dasar, berenang sampai ke tepi. Itu adalah sebuah filosofi di mana orang ingin meraih sesuatu sampai tercapai. Nah, ini kan sesuatu hal yang luar biasa bagus kalau kita pakai ini untuk menggerakkan mereka. Lalu bagaimana untuk stunting dan gizi buruk? Adakah filosofi yang bisa dipakai? Ada. Ananggu, wuranggu, anakku, hidupku. Ina mapanamu, ibu mengasihi, ama mapa aing. Dengan filosofi ini kita akan bisa menggerakkan masyarakat, menyadarkan mereka kalau anak adalah kehidupannya. Tentu mereka akan mendidik anak dengan pola asah, asih, asuh, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena anak adalah gambaran masa depan kita. Sumba Timur ke depan seperti apa tergantung bagaimana hari ini kita memperlakukan anak-anak kita semuanya. Lalu inama penamu, ibu yang mengasihi. Kalau dia paham makna filosofi mengasihi, tentu setiap ibu akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, akan menyusui anaknya dengan sepenuh hati, menjaga kesehatannya, bekerja dengan sepenuh jiwa, mengasihi anak-anak, mentransfer nilai-nilai kehidupan, keutamaan untuk membentuk karakter anak-anak yang kuat dan bisa bersaing ke depan. Demikian juga seorang ayah akan melindungi anaknya. Ama mapa aing akan bekerja sesungguh hati, memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya, yang ada pada
keluarganya untuk bisa meningkatkan taraf hidup atau ekonomi keluarga, di mana keluarga bisa, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga karena dia pulang tahu fungsinya sebagai pemimpin dalam keluarga. Dia tidak akan memukul istri dan anak, melakukan kekerasan dia tidak akan lakukan karena tahu dia adalah pemimpin yang tentu akan memberi kasih sayang yang penuh bagi keluarga, sehingga keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang punya ketahanan sosial, ketahanan keluarga yang baik untuk menghadapi berbagai dinamika perubahan yang terjadi saat ini. Saat ini kita baru disentuh saja minyak goreng hilang, langsung kacau. Padahal ini tidak perlu terjadi ketika kita siap mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di luar sana. Belum kita bicara dengan dengan berbagai kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi bila setiap keluarga mampu bertahan dengan nilai-nilai kehidupan ini, tentu kita tetap menjadi masyarakat Sumba yang berkarakter untuk meraih masa depan yang sejahtera, harmoni, dan tertib, dengan bertanggung jawab dan bangga menjadi masyarakat Sumba Timur yang punya karakter yang kuat. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal dari kita mau atau tidak. Mari optimalkan halaman rumah masing-masing. Sumba Timur bisa, Sumba Timur sejahtera, harmoni dan tertib. Kita bergerak bersama. Semangat! Sumba Timur bisa, tolak stunting dan gizi buruk. Timur bisa, tolak stunting, tolak gizi buruk. Timur bisa, tolak stunting dan gizi buruk. Sumba Timur bisa, tolak stunting dan gizi buruk. Timur bisa, tolak stunting. Sumba Timur bisa, tolak stunting dan gizi buruk. Timur bisa, tolak stunting dan gizi buruk. Sumba Timur bisa, tolak stunting dan gizi buruk. Sumba Timur bisa, tolak stunting, tolak gizi buruk. Sumba Timur bisa, tolak stunting dan gizi buruk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam melayani tanpa pamrih. PKK mantap. Tim penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur mantap melayani tanpa pamrih.